Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Saat ini berada di kandang burung puyuh ya. Burung puyuh ini adalah salah satu hewan ternak yang merupakan jenis unggas ya. Unggas itu ada ayam, kemudian ada mentok, ada bebek, dan lain-lain. Dan salah satunya adalah burung puyuh ini pemirsa. Mengapa disebut dengan burung? Karena hewan burung puyuh ini yang bentuknya kecil, mungil, dan rata-rata tubuhnya gemuk ini memiliki sayap ya, memiliki dua sayap, sayap kanan dan sayap kiri, dan bisa terbang. Walaupun terbangnya tidak bisa tinggi begitu seperti burung, namun terbangnya rata-rata adalah pendek begitu dan mudah ditangkap. Nah, burung puyuh ini salah satu unggas yang cukup mudah ya dalam memelihara. Seperti ini pemirsa, adalah kandang yang disebut dengan kandang baterai begitu ya. Jadi burung puyuh ini setiap hari dengan kandang seperti ini harus diberi makan ya, minimal sekali atau bisa 2 kali begitu kalau misalnya pakannya habis, dan juga diberi air minum begitu ya, karena memang salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan nutrisi ya. Selain kemudian juga makhluk hidup itu harus bergerak, kemudian bernapas ya, yaitu respirasi begitu, kemudian juga berkembang biak. Nah, salah satunya adalah membutuhkan nutrisi atau makanan, termasuk adalah minuman. Nah, ini kandang burung puyuh. Nah, ini tampak sudah beberapa bertelur pemirsa. Nah, ini saya lihat yang sisi kiri. Nah, ini juga tadi telurnya sudah diambil begitu, ada sebagian. Nah, telur burung puyuh ini orang rata-rata meyakini memiliki lemak ya, maupun protein begitu, bahkan kolesterol yang tinggi, sehingga tidak sedikit orang yang khawatir begitu untuk mengkonsumsi banyak telur burung puyuh. Padahal telur burung puyuh ini pemirsa seperti ini, itu gurih sekali ya. Direbus begitu, dimakan dengan garam, kemudian juga dibuat oseng-oseng begitu ya, sebagai lauk dalam makanan kita sehari-hari. Itu sangat enak sekali ya, telur burung puyuh seperti ini. Dan ini setiap hari begitu hewan-hewan, maksud saya burung puyuh ini bertelur, dan sehingga tiap hari kita harus mengambil telur ini pemirsa, untuk kemudian nanti kita simpan begitu, dan nanti juga sebagian dikonsumsi sendiri, sebagian kita jual begitu, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi tentunya. Nah, selain burung puyuh di sini juga ada ayam ini pemirsa ya. Ini merupakan ayam kampung begitu, dan itu bisa saksikan pemirsa, itu adalah sejenis apa ini? Mentok ya. Kalau anaknya mentok itu kalau dalam buku bahasa Jawa itu namanya minti ya. Kalau anaknya ayam itu apa? Kutuk. Anaknya bebek itu meri begitu ya. Kemudian anaknya dan seterusnya ya. Kalau sapi itu pedet. Kemudian anaknya kerbau itu gudel, dan seterusnya. Nah, ini burung puyuh yang masih belum bertelur pemirsa, karena baru saja burung-burung puyuh ini, mereka atau beliau-beliau ini ya, saya sebut beliau begitu, itu baru saja dibesarkan begitu. Awalnya kecil begitu, kita menetaskan begitu, kemudian setelah ditetaskan begitu tidak langsung diletakkan di kandang baterai seperti ini yang bertelur, namun biar besar dulu, sehingga nantinya ketika sudah siap untuk diletakkan di sini, itu nanti kalau burung-burung puyuh ini sudah siap bertelur begitu ya. Nah, kalau belum bertelur, untuk sementara kita letakkan di sini dulu ya. Itu. Nah, saya ajak ke sini pemirsa, dan tentu konsekuensinya ketika kita berternak seperti ini, kita harus rajin membersihkan kandang, karena setiap hari mengeluarkan kotoran, dan kotoran ini mengandung humus begitu ya, yang bisa dibuat pupuk ya pemirsa, yaitu pupuk kandang ya. Sejenis kompos begitu, pupuk kandang ya, yang bisa membuat tanaman itu subur. Nah, di luar sana itu ada area persawahan pemirsa. Nah, nanti kotoran-kotoran ini kita bersihkan, kemudian kita bawa keluar begitu untuk diletakkan di sawah, supaya tanahnya itu subur untuk ditanami berbagai tanaman, padi, jagung, kacang panjang,
cabai atau lombok dan seterusnya. Nah, ini bisa pemirsa saksikan burung-burung puyuh ini sudah pada bertelur. Nah, telurnya sangat banyak sekali. Nah, ini belum diambil pemirsa, nanti kita ambil ini ya. Nah, ini juga. Nah, beternak ini adalah salah satu kegiatan yang sangat menyenangkan, sama dengan bertani sesungguhnya. Kegiatan atau pekerjaan yang membuat hati itu merasa damai, merasa tenang begitu ya, tidak ada intrik begitu. Beda kalau kita di tempat kerja misalnya pemirsa, ya kalau pas teman kita itu baik semua, tapi kalau ada yang usil misalnya, maka kita bekerja itu hati tidak menjadi tenang begitu ya, merasa risau, khawatir, gundah gulana, cemas dan seterusnya. Tentu tidak enak. Kalau kita bertani termasuk beternak seperti ini, tentu apalagi milik sendiri ya, itu hati kita tenang pemirsa. Sehingga bagi beberapa orang selain beternak ini juga untuk mata pencaharian atau ekonomi, tapi juga ada kalanya merupakan bentuk hobi begitu ya, atau kesenangan. Nah, ini sangat banyak sekali pemirsa telurnya, nanti kita ambil begitu ya, terus kita jual begitu ya, karena jumlahnya sangat banyak. Kecuali kalau misalnya sedikit ya kita makan sendiri ya, kita rebus kemudian buat camilan begitu, itu enak sekali. Nah, bisa pemirsa saksikan ini secara keseluruhan. Nah, ini merupakan kandang burung puyuh, salah satu jenis unggas yang sangat mudah sekali untuk dipelihara begitu. Tetapi tentu konsekuensinya ketika kita memelihara seperti ini pemirsa, urusan makanan, kemudian minuman atau pakan ternak ya, itu tidak boleh tidak boleh lengah ya. Artinya harus secara rutin diberikan tiap hari. Dan tentu karena telur-telur ini itu bukan merupakan hasil daripada perkawinan antara burung puyuh, antara jantan dan betina begitu, maka telur burung puyuh ini tidak bisa ditetaskan ya, karena ini bertelurnya berdasarkan pakan pemirsa, bukan berdasarkan perkawinan antara jantan dengan betina. Dan burung puyuh ini adalah salah satu, kalau di biologi ya, itu hewan atau hewan ternak atau unggas yang merupakan ovipar kalau nggak salah ya. Kalau saya salah mohon diralat ya, beri komentar di kolom komentar ya. Jadi pemirsa sekalian, ovipar itu hewan yang bertelur begitu. Kalau yang beranak namanya vivipar ya, seperti misalnya sapi, kerbau, kemudian apalagi itu yang merupakan beranak. Tapi kalau yang bertelur ini namanya ovipar. Dan mengapa disebut burung? Sekali lagi karena memiliki sayap ya. Dan kalau kita melihat di ilmu biologi kembali, burung puyuh ini adalah salah satu jenis hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang ya. Hewan itu kan secara garis besar ada dua, ada yang avertebrata atau invertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang, dan ada yang vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Kalau yang tidak bertulang belakang itu banyak, misalnya ada protozoa, hewan bersel satu, itu misalnya bakteri ya, ada amoeba, paramecium dan seterusnya itu, kemudian ada moluska, hewan lunak begitu ya, terus ada echinodermata misalnya hewan berkulit duri dan seterusnya. Nah, kalau vertebrata salah satunya adalah hewan bertulang belakang, itu adalah burung pemirsa. Burung ini disebut dengan aves. Ya, selain itu kan ada misalnya reptil ya, itu hewan melata, itu termasuk hewan vertebrata atau bertulang belakang. Kemudian setelah reptil ada mamalia, yaitu hewan yang menyusui ya, menyusui anaknya maksudnya pemirsa ya. Yang menyusui induknya tentunya ya, bukan anaknya ya. Kemudian yang disusui anaknya. Kemudian setelah itu ada reptil, mamalia, kemudian ada amfibi ya, yaitu hewan yang hidup di dua alam, misalnya katak misalnya atau kodok itu ya. Kemudian apalagi? Jadi ada kemudian apalagi? Ada reptil, kemudian ada mamalia, ada amfibi. Kemudian ada aves ini pemirsa ya. Aves ini adalah burung begitu, termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Artinya ada tulang belakangnya begitu. Nah, bisa
bisa pemirsa saksikan. Nah, dengan sangat lahap sekali ya. Satu kandang ini berisi bisa lebih dari 10 pemirsa, 10 atau lebih sedikit lah kira-kira. Nah, ya, satu ruangan ini. Dan mereka, saya bagaimana ya menyebut burung-burung ini ya. Kalau disebut mereka atau beliau itu kok mirip dengan manusia itu. Itu bertelur hampir tiap hari ya. Jadi alhamdulillah ini pemirsa, tentunya sangat bagus sekali begitu. Walaupun kualitas telurnya tentu tergantung kondisi fisik burung puyuh dan kemudian juga nutrisi atau makanan yang dimakan ya. Bentuknya ukurannya ya seperti ini, kecil-kecil. Tapi kadang ada yang besar itu telur-telurnya ini. Nah, biasanya kalau kita di jalan raya itu kan selain ada orang jualan, misalnya ketika kita naik kendaraan umum ya, itu banyak orang berjualan menjajakan camilan kepada kita. Misalnya ada tahu asin, kemudian ada kacang rebus, kacang goreng, begitu ya, atau kacang asin yang ditaruh di plastik itu. Kemudian juga kalau di pintu tol itu biasanya ada lagi apa itu namanya kedawung ya, sejenis, kalau rasanya itu hampir mirip, kalau di sini itu trembesi. Nah, itu juga telur burung puyuh ini pemirsa dijajakan. Biasanya satu plastik itu bisa 3.000, 5.000 tergantung jumlahnya yang ada begitu. Nah, bisa pemirsa saksikan, menyenangkan sekali ya beternak seperti ini. Ini merupakan sekali lagi adalah burung puyuh, salah satu jenis unggas yang mudah sekali dipelihara. Namun ketika cuaca yang tidak menentu begitu ya, artinya ada kalanya misalnya, makanya ini diberi lampu pemirsa, ini biar hangat. Kalau kedinginan ini bisa mati ini, karena tidak sedikit juga burung puyuh ini yang kemudian mati begitu ya. Ya tentu jumlahnya lebih sedikit lah ya, artinya memang selain makanan dan minuman, nutrisi yang harus diperhatikan setiap hari, juga tidak lupa lampu seperti ini. Selain berfungsi sebagai penerangan, lampu ini juga berfungsi sebagai penghangat begitu ya. Artinya supaya suhu udaranya itu stabil dan tidak dingin begitu. Nah, apalagi ketika musim hujan tentunya, maka lampu-lampu ini tidak boleh lupa begitu pemirsa. Tetapi kalau burung puyuhnya sudah besar begini, memang relatif lebih tahan ya terhadap berbagai kondisi cuaca, kemudian iklim, dan juga lebih tahan. Artinya beda ketika masih kecil begitu. Maka suhu udara itu harus diperhatikan betul temperaturnya itu supaya tidak mati begitu. Artinya ini relatif lebih, imunitasnya lebih bagus ya, lebih kebal begitu terhadap berbagai kondisi alam yang ada. Nah, bisa pemirsa saksikan. Sekali lagi, ini adalah kandang burung puyuh. Bagi Anda yang menyaksikan video ini, barangkali ada yang juga beternak puyuh, kemudian ada yang belum beternak puyuh tapi ingin beternak puyuh, monggo begitu ya. Karena bisa disambi. Kalau bahasa Jawa itu disambi itu apa? Kita sambil memiliki pekerjaan yang resmi begitu, pekerjaan yang mungkin formal. Nah, ini merupakan pekerjaan yang bisa waktunya itu bisa dibagi begitu ya. Artinya selain tidak begitu merepotkan begitu, cuman memang tidak boleh ditinggal dalam waktu yang lama pemirsa. Orang yang beternak begini, artinya ketika bepergian jauh begitu tentu akan kepikiran begitu siapa yang nanti memberi makan ya, memberi pakan begitu ya. Dan memang harga pakan pun juga, karena sekarang ini juga harga-harga relatif naik begitu, harga pakan burung puyuh pun juga naik begitu ya. Artinya dengan kenaikan harga pakan tentu nanti konsekuensinya juga otomatis harga telur ini di pasaran juga akan naik begitu. Karena memang namanya beternak begitu, bermata pencaharian begini, tentu secara ekonomi kalkulasinya harus jelas antara harga pakan dengan harga telur ya. Artinya ada margin yang bisa mendatangkan keuntungan atau profit, sehingga peternak begini tidak rugi tapi untung begitu pemirsa. Nah, dan sebagian orang ada yang burung puyuh ini dibuat hiasan. Artinya hiasan itu sebagai hobi begitu ya, dalam kandang tertentu jumlahnya tidak begitu banyak. Nah, kalau ini jumlahnya sangat banyak, memang beternak ini pemirsa. Dan ini harus
rajin kita bersihkan nanti ini kandang-kandangnya ini ya. Kotorannya kita bersihkan setiap hari, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita buang untuk bisa dijadikan pupuk kandang begitu ya, atau kompos begitu di luar di sawah sana supaya tanahnya subur begitu ya, karena mengandung unsur hara yang membuat tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dengan adanya pupuk kandang seperti ini. Sama dengan pupuk kompos dedaunan begitu ya, artinya kotoran-kotoran yang berbahan organik begitu, dan mudah sekali bisa terurai begitu ya. Kalau yang bersifat organik itu beda kalau anorganik, sampah yang berupa anorganik seperti plastik misalnya, itu membutuhkan waktu ratusan tahun begitu untuk kembali terurai begitu dengan tanah begitu ya. Artinya tidak mudah bagi bakteri untuk kemudian mengurai begitu ya sampah-sampah yang merupakan anorganik itu. Nah, pemirsa, kalau Anda butuh telur puyuh ya, Anda bisa menghubungi saya ya, karena ini merupakan ternak burung puyuh milik saudara saya ya. Namun letaknya jauh ya di Kediri. Bagi Anda yang di luar Kediri itu jauh ya. Tapi bagi yang di Kediri monggo misalnya ya, baik yang berada di wilayah kabupaten maupun kota ya. Nah, bisa kontak saya begitu untuk membeli telur burung puyuh. Barangkali ada yang memiliki hajatan atau apa sehingga telur burung puyuh ini dijadikan salah satu menu dalam makanan ya yang disediakan begitu. Nah, saya ajak ke sini. Itu burung puyuh. Nah, kalau ini pemirsa, tadi sudah saya singgung, ini merupakan ayam ya. Ini ayam kampung begitu. Nah, mohon pemirsa kalau misalnya salah bisa komentar di kolom komentar. Ngekei pangan apa? Oh. Nah. Ya, ya. Iki mentak ya, Iki cilik ya. Minti jenenge. Nah, ini saya ajak lihat luar pemirsa. Nanti saya ajak keluar begitu. Nah, ini ada yang lepas ini. Nah, lari ke sana. Oh ya, ya, sik. Nah, saya kira demikian dulu pemirsa. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.